Oke, assalamualaikum. Selamat hari Minggu. Hari ini aku mau berbagi biasa lah. Kita mau sharing masalah permainan anak. Kebetulan kemarin aku sama suami dan juga Atko pastinya ya. Kita ada kunjungan ke pantai sekaligus ada undangan dari teman. Di sana lagi ada acara, jadi kami mau ngajak Atko main ke pantai. Sebelumnya udah pernah kita ajak ke pantai, tapi kita nggak pernah mengeksplor apa yang ada di pantai. Tapi kali ini kita mau mengeksplor apa yang ada di pantai, apa yang bisa dipelajarin Atko di sana, apa yang bisa Atko lakukan di sana, dan apa timbal baliknya untuk Atko kalau nanti bermain di sana. Atko bakal dapat apa, pelajarannya apa. Oke, mau tahu keseruannya gimana? Lihat videonya. Mana kapalnya? Mana tuh kapalnya? Mana kapalnya? Tunjuk Atko. Mana kapalnya? Ambil keongnya nak. Dia jatuh. Nah, nih keongnya. Itu batu. Batu ya.
tadi sudah lihat kan apa aja yang aku lakukan di sana, sudah mengeksplor apa aja di sana. Aku akan berbagi apa sih manfaat untuk anak-anak kita, si balita kita kalau bermain di pantai. Oke, manfaat yang pertama adalah mengembangkan kemampuan motorik anak. Menurut salah satu dokter terapi psikologi di Amerika Serikat bernama Erin Weston mengatakan manfaatnya adalah akan mengembangkan kemampuan motoriknya karena Atko sudah belajar meraba teksturnya, kemudian dia berjalan di atas pasir. Namun satu sisi yang lain juga bisa membentuk sesuatu dengan kedua tangannya tadi. Tapi Atko di sini belum belajar membentuk sesuatu, dia hanya belajar meraba dan juga berjalan di atas pasir. Ini bagus untuk perkembangan motorik mereka dan juga bersenang-senang di atas bermain pasir tadi. Moodnya akan jadi baik, kesehatannya pun juga akan lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kekuatan dan konsentrasi anak. Dengan bermain pasir, di situ anak akan belajar berkreasi dengan pasir. Dia akan bisa membuat istana pasir. Namun Atko belum sampai di sini tadi. Dia hanya bersenang-senang melihat keadaan di sekitarnya. Kemudian juga menambah kemampuan bersosialisasi. Nah, ini penting banget. Karena jangka waktu ke depan yang panjang itu kita akan bersosialisasi dengan orang banyak. Kita nggak mungkin kan hidup sendiri. Makanya anak-anak diajarkan bersosialisasi. Namun saat pandemi saat ini kita bingung mau bawa anak sosialisasi kemana sih? Buat kumpul sama teman-teman juga kadang masih takut. Jadi saat pandemi tetap awasi anak-anak bermain dengan siapa. Karena itu penting banget. Nah, kemampuan bersosialisasi tadi, menurut Justin Burton MD, dia adalah salah seorang kepala Departemen Pengobatan dan Rehabilitasi Psikologi di Dinas Sistem Kesehatan Anak di Amerika Serikat. Bermain pasir bisa menambah pengalaman sosial mereka, karena di situ juga ada orang lain. Dia akan belajar berbagi, belajar saling menyayangi, karena di situ kan kadang anak-anak ada yang masih suka lempar-lempar pasir nih. Di situ kita bisa selipin ke anak kita, kayak gitu nggak boleh dek, itu teman, mainnya sama-sama, tidak boleh lempar-lempar. Itu salah satu manfaatnya. Kemudian yang keempat, mengasah kemampuan koordinasi tubuh. Koordinasi tubuh di sini misalnya berjalan di tempat lainnya, berjalan di pasir butuh banyak koordinasi karena di situ kan pasirnya teksturnya berbeda-beda. Ada yang halus, ada yang kasar, kemudian juga ada yang pasirnya itu tadi ada lumutnya, kemudian ada batunya. Jadi di situ akan belajar koordinasinya. Kemudian yang kelima, menjadi wadah terapi anak. Ada salah satu penelitian, sejak dahulu kala pasir sudah jadi salah satu wadah untuk terapi. Anak yang bermain di pasir bisa melepaskan stres dan rasa frustasi mereka. Gak usah anak-anak deh, kita yang dewasa aja kadang ngelihat pantai, ngelihat laut yang biru tuh rasanya semua beban di kepala tuh rasanya jatuh begitu aja, rasanya hilang begitu aja, fresh banget rasanya. Apalagi anak kecil, mereka juga butuh sesuatu yang fresh seperti itu. Nah, di sini menurut Maureen Haley, penulis buku The Emotionally Healthy Child, anak yang senang dengan kegiatan fisik seperti berlari dan loncat akan menikmati momen bermain sebagai wadah penyaluran emosi mereka. Oke, selanjutnya manfaat yang lain adalah mengasah kreativitas. Anak yang senang bermain free play, salah satunya bermain pasir, sebenarnya sedang mengasah kemampuan motorik dan koordinasi mata mereka. Mereka juga mengasah kemampuan insting dan kreativitasnya. Anak yang sehat diasah otak kanannya dengan bermain pasir dan otak kirinya bermain puzzle dan belajar abjad. Nah, itu tadi adalah beberapa manfaat dari bermain pasir. Selain itu, Atko juga tadi sudah belajar kapal seperti apa sih bentuknya. Karena anak di bawah 5 tahun tetap harus diajarkan sesuatu yang konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Jadi dia sudah melihat secara langsung kapal bentuknya seperti apa, kemudian dia sudah melihat juga pasir pantai seperti apa, laut yang seperti apa. Kemudian tadi dia juga sudah belajar sains. Kenapa belajar sains? Karena di sana tadi ada ikan-ikan kecil di lautnya. Kemudian ada keong-keong kecil yang dia bisa lihat. Di situ kita bisa ajak bicara. Ini loh dek keongnya, ini loh dek kapalnya. Banyak yang bisa dipelajari di sana.
Jadi belajar tuh nggak mesti yang harus duduk di kelas, menghadap papan tulis, duduk di meja, tapi dimanapun bisa belajar. Di halaman rumah juga bisa sebenarnya. Banyak media belajar yang bisa dipelajarin. Nah, oke. Kali ini sampai sini dulu ya sharing kita. Di sini aku nggak bermaksud untuk menggurui siapapun, tapi di sini aku ingin berbagi. Berbagi kenapa? Karena semakin zaman sosial media semakin bisa dimanfaatkan. Sebenarnya ini awalnya hanya untuk diriku sendiri. Kenapa? Karena kan ini baru anak pertama, nanti bakal ada anak-anak selanjutnya dan ingin menyimpan ide itu supaya bisa dipakai lagi nanti buat adenya. Dan salah satu medianya ya ini, YouTube mungkin salah satunya. Mungkin ada momi-momi yang lain bisa menyimpan di Instagram, di Facebook, tapi di sini aku ingin berbagi. Dan semoga sharing kali ini bisa bermanfaat karena sharing is caring, karena kita saling menyayangi. Oke. Jadi kalau ada salah dari aku atau ada yang kurang lengkap, mungkin bisa ditambahin nanti di bawahnya di kolom komentar, atau ada ide-ide yang mau aku coba berbagi sama kalian punya tapi sulit untuk menyampaikan, bisa juga tulis di bawahnya di komentar, nanti bakal kita ulas, kita bahas, dan kita bagi sama momi-momi yang lain. Oke, bye-bye!